Hai semuanya, balik lagi sama gue Uti. Kalian apa kabar? Semoga baik-baik aja. Gue gak mau minta maaf sebenarnya karena udah lama gak ngupload. Soalnya kayaknya gue sudah terlalu sering melakukan ini. Gue sangat terlihat tidak konsisten dalam mengupload video di YouTube. Ini semua karena gue hanya sendiri yang terlalu semangat dan akhirnya kepengen bikin setup yang lebih ribet, which is gue kemarin tuh nyoba pakai kamera lama gue yang udah butut itu. Udah tahu itu kamera ribet, tapi gue kayak mencari berbagai macam cara, berbagai macam solusi supaya gue bisa tetap pakai kameranya. By the way, beberapa blok dari rumah gue tuh lagi ada bangun rumah, jadi sorry banget kalau ada suara orang motong ubin atau motong apa gue nggak tahu. Anyway, ya jadi gue keribetan sendiri sama setup yang gue buat sendiri. Saking ribetnya gue jadi malas duluan untuk filming dan lain-lain. Gue udah coba filming berkali-kali by the way, cuman hasilnya selalu nggak memuaskan karena gue kan ngerjain semuanya sendiri. Kalau misalnya pakai kamera dengan lensa fix tanpa autofocus itu ide yang sangat buruk. Jangan pernah pakai kamera yang nggak ada autofocusnya. Siapa juga yang mau ngelakuin itu, tapi ya gue yang mau ngelakuin itu. Fitur autofocus itu sangat penting untuk konten kreator yang ngerjain semuanya sendiri karena lo tuh jadi pecah fokusnya jadi ngecekin apakah fokus kameranya udah benar, ngecekin audionya apakah udah ke-record, ngecekin apakah angle-nya atau frame-nya udah pas. Belum lagi harus dicek omongan kita itu udah benar atau belum. Jadi kayak too many things, terlalu banyak yang dipikirin. Kecuali kalau ada orang yang bantuin di belakang kamera mungkin masih bisa, tapi karena gue ngerjain semuanya sendiri, atau buat kalian yang ngerjain semuanya sendiri, pakai autofocus ya, pakai kamera yang ada autofocusnya itu sangat membantu banget. Sebenarnya alasan gue kemarin mau pindah ke kamera tuh gara-gara gue punya masalah di storage. Jadi kan gue pakai HP nih, pakai HP iPhone. Karena gue pakai settingan 4K, itu kesalahan gue juga. Terlalu idealis, kepengen kualitasnya paling bagus gitu kan. Akhirnya gue struggling di storage, jadi gue nggak bisa record video dengan durasi yang panjang gitu. Jadi ya padahal solusinya tinggal pakai yang full HD gitu, cuman ya namanya juga banyak mau ya kan, jadi repot sendiri dan akhirnya nggak dikerjain dan akhirnya gue lama banget tuh kagak upload video. Jadi cerita yang mau gue ceritakan adalah dari yang terakhir gue upload video itu kan gue curhat soal tukang yang ngerokok pas lagi benerin rumah gue. Terus gue sakit kan karena hidung gue tuh sensitif banget sama aroma rokok. Jadi kalau terlalu intens ke nyium asap tuh bisa radang tenggorokan gitu kan. Nah setelah itu udah kelar, tukangnya udah kelar beberes rumah, langsung bulan puasa ya kan. Kayak itu nggak ada napas banget, bener-bener nggak ada napas, langsung bulan puasa. Dan gue pun belum sempet ngestok konten gitu. Jadi kayak pola hidup gue jadi berubah lagi kan, namanya masuk bulan puasa itu kan pasti pola makannya berubah, pola tidurnya juga berubah. Karena itu imun gue tuh lagi rendah-rendahnya ya kayaknya. Gue pas awal-awal puasa sakit lagi. Dan kali ini sakitnya tuh ya flu lagi. Waktu itu flu, tapi gue nggak batal puasa sehari doang karena masih bisa ditahan, masih bisa ya let's go lah gitu. Yang penting banyak-banyak istirahat dan banyak-banyak minum vitamin gitu kan. Itu aja yang di otak gue saat itu. Udah gue laksanakan dan akhirnya gue sembuh. Puasa alhamdulillah berjalan lancar sampai minggu ketiga kalau nggak salah, minggu kedua apa minggu ketiga deh. Iya minggu ketiga gue puasa, gue sakit lagi. Suatu pagi setelah gue sahur, gue tiba-tiba diare
literally feses gue itu air. Itu perut gue langsung kosong dan sakitnya luar biasa dan lemesnya juga luar biasa. Mulut gue pahit dan gue mual banget. Gue ngerasa kayak food poisoning gitu. Gara-garanya gue keinget semalamnya itu gue makan otak-otak dan si saus kacangnya itu agak asem. Cuman gak bau, jadi gue pikir gak basi. Gue pikir kayak ya mungkin emang rasanya kayak gitu, jadi gue makan aja. Terus ya akhirnya gue paginya diare, tapi mual juga, mulut pahit, tangan dingin gitu. Tadinya masih mau gue tahan tuh puasanya, tapi akhirnya gue buka puasa. Terus kayak gue minum berbagai macam obat, gak kunjung sembuh. Gue ngerasa gak elit banget ini penyakit, kenapa gue harus diare gitu kan. Terus bener-bener gak sembuh-sembuh sampai akhirnya gue kayaknya gue ada yang salah nih gitu cara nge-treat diri gue nya gitu. Kayaknya nih nggak cuman diare, karena gue bercampur juga dengan mual gitu, enek, makan apa aja enek. Gue mau ke puskesmas atau ke dokter tuh udah males duluan karena mikirin harus ngantri yang super panjang ya kan. Belum lagi gue kan diare ya kan. Kalau misalnya pas lagi ngantri tiba-tiba gue kayak terus belum lagi harus menahan mual dan lain-lain. Kayaknya gue bisa pingsan sih kalau harus ke rumah sakit atau ke puskes. Jadi akhirnya gue konsultasi via Halodoc atau Halodoc, gue lupa. Ini nggak sponsor ya by the way, ini beneran gue ke via Halodoc dan diagnosa dari dokternya adalah gue asam lambung dan diare, dan gue nggak cocok sama obat diare yang gue minum. Nah, asam lambung dan diare, ya kan, kacau. Karena gue pantangannya jadi banyak banget. Gue nggak boleh minum teh pahit, padahal kan buat buat diare teh pahit mantep banget kan. Gue nggak boleh minum teh pahit. Gue nggak boleh makan makanan yang mengandung gas, dan gue cek makanan yang mengandung gas itu hampir semuanya adalah makanan kesukaan gue, yaitu telur, kentang, umbi-umbian tuh cut, nggak boleh. Terus lo nggak boleh makan yang keras-keras. Jadi kondisinya karena pencernaan gue tuh kecapean, jadi gue kayak harus mengistirahatkan dia dari makanan-makanan yang terlalu keras gitu, secara tekstur dan juga secara zat istilahnya. Karena kan gue nggak boleh makan yang mengandung asam, pedas, bersantan, dan apalagi gitu. Pokoknya nggak boleh, banyak nggak bolehnya. Bahkan gue dilarang makan buah karena gue ada diare tadi kan. Jadi gue kesiksa banget. Cuman setelah gue pikir-pikir tuh kayaknya itu semua karena gue sebenarnya udah ada tanda-tanda asam lambungnya tuh udah ada, tapi gue cuekin karena simply gue nggak tahu gitu. Gue taunya gue ada mah, tapi gue nggak tahu ternyata gue sudah masuk ke asam lambung gitu. Jadi gue tuh sebenarnya kayak beberapa hari terakhir tenggorokan gue tuh suka kayak ada pedes-pedes gitu loh, kayak panas, kayak ada cairan dari lambung yang udah ada di tenggorokan gue. Cuman gue pikir kayak ya mungkin karena gue lapar aja gitu. Ternyata itu udah tanda-tanda asam lambung yang seharusnya nggak gue cuekin gitu. Dan yaudah akhirnya gue kena asam lambung gitu kan. Alhamdulillahnya gue punya sahabat ya. Punya sahabat yang punya penyakit asam lambung juga. Dia udah expert banget di dunia GERD ini. Gue gak tahu ya bedanya GERD sama asam lambung, please let me know. Nah dia bilang makanan yang direkomendasikan untuk asam lambung itu adalah makanan yang mengandung probiotik, which is tahu dan tempe. Gue kayak oh my god, gue cinta banget sama tahu dan tempe. Yaudah akhirnya gue langsung minta dibikinin tahu dan tempe sama nyokap gue. Alhamdulillah gue masih punya nyokap yang mau ngerawat gue. Yang mau bikinin gue tahu dan tempe. Terus pakai bubur itu jauh lebih enak daripada pakai ayam, pakai daging ayam. Sumpah gue lebih suka tahu tempe daripada ayam. Soal buah, dia bilang sebenarnya nggak semua buah dilarang kok. Dia tuh ngerekomendasiin semangka karena mengandung banyak air. Karena kan gue diare, gue kehilangan banyak air dan gue butuh yang manis-manis untuk tenaga gitu. Jadi gue ngambil manis-manisnya itu dari buah. Gue nggak boleh ngeteh coy, gue nggak boleh ngopi, apalagi ngopi gitu kan. Teh itu mengandung kafein kan, jadi kayak wah gila dah banyak pantangannya. Nah sedang proses penyembuhan itu gue mens. Oh my god,
Lo bayangin ya, terus ada orang mungkin ngeliat gue kayak lebay, drama banget gitu-gitu doang, lo kayak lebay gitu. Gue gak peduli, gue sih berharap itu tidak terjadi sama lo semua. Karena literally ada 3 titik di perut gue yang sakit. 3 titik di perut gue tuh sakitnya bener-bener kayak mau mati rasanya. Gue sampai nangis. Jadi tuh gue kan kayak menahan rasa sakit itu kan, sampai akhirnya gue udah gak kuat lagi. Terus gue nangis yang benar-benar nangis kejer. Dan itu ternyata nangis itu membantu untuk mengurangi rasa sakit. Terus setelah itu ya, setelah masa-masa sakit itu, sakit si asam lambung diare itu, gue tuh jadi kayak apa ya, gue jadi takut untuk telat makan. Sehingga jadi kayak telat dikit tuh perut tuh langsung terasa tuh kayak marah gitu kan. Jadi gue akhirnya kayak nggak mau membiarkan perut gue itu kosong. Gue harus makan terus gitu kan. Makan sih gue normal aja 3 kali sehari. Cuman biasanya gue makan tuh 2 kali. Semenjak gue asam lambung, gue jadi makan 3 kali sehari. Terus karena gue stres, gue selalu craving untuk nyemil. Jadi makan gue biasa aja, porsinya tuh nggak banyak. Tanya keluarga gue kalau makan biasa tuh porsinya gak banyak, cuman gue suka nyemil itu, cemilan itu kalorinya kan lebih tinggi ya kadang-kadang daripada makan besar biasa gitu. Akhirnya badan gue menggempal, kayak itu tuh kondisi tergendut gue di selama hidup gue. Gue merasakan banget ini kondisi tergemuk gue banget. Nah sebelum kesana, gue mau cerita dulu pas abang gue lamaran dan menikah. Kalau lamaran udah lah ya, lamaran begitu doang. Menikah, gue memutuskan untuk tidak pakai jasa MUA untuk make upin gue. Simply karena gue cuma takut hasilnya tidak sesuai sama yang gue mau. Gue tahu ini nggak semua MUA itu kayak gini, gue tahu banget. Cuman kayak gue sering banget gitu ya ngeliat kondisi. Ini pengantin sih ya, bukan tamu. Ini pengantin. Itu dia kondisi kulitnya tuh berminyak dan gampang banget keringetan. Terus lokasi venue weddingnya itu di tenda gitu, semi outdoor lah. Dan itu kondisi gue jenis kulitnya berminyak dan gampang berkeringat. Dan venue nikahan abang gue itu semi outdoor. Nah gue sering banget ngeliat MUA ngasih lihat kayak dia tuh make up aja di bolong-bolong, hancur. Pokoknya benar-benar hancur banget gitu. Itu bikin gue kayak parno. Gue takut itu terjadi sama gue karena nggak ada touch up kan buat keluarga. Gue langsung kayak agak nggak panik sih, kayak gue nggak mau pakai MUA deh. Kayak gue harus make upin diri gue sendiri aja karena gue tahu cara make upin gue gitu dengan jenis kulit kayak gue dan kondisi venue-nya seperti apapun gitu kan. Cuman memang kalau outdoor itu memang sangat tricky, bahkan diakui sama beberapa MUA yang pernah gue tonton ya, yang pernah gue denger. Mereka sendiri yang ngomong gitu kalau kulitnya oily dan tempatnya outdoor tuh emang udah pasrah aja, tricky gitu kan. Pasti lo bakalan make upnya tuh bakal diulang, bakal di touch up banget gitu. Karena gue takut, jadi gue make up sendiri. Gue latihan tuh kan beberapa kali. Ini buat tips aja sih buat kalian juga yang mungkin kulitnya oily kayak gue dan harus datang ke venue nikahan yang semi outdoor gitu. Saran gue adalah jangan pakai foundation yang terlalu tebal. Gue tau nggak, gue tuh sampai beli foundationnya Charlotte Tilbury yang Airbrush Flawless Finish Foundation. Gue beli ini untuk wedding abang gue dan nggak kepake. Karena apa? Gue udah coba berkali-kali. Ini tuh foundation bagus, tapi kalau acaranya itu indoor. Kalau outdoor tempatnya juga, apalagi cuacanya humid gitu ya, jangan pakai foundation apapun, even foundation mahal. Gue nggak rekomen karena apa? Dia bakal creasing, bakal kayak ada garis-garis gitu. Bahkan ini gue ada garis kan di sini. Ini creasing di sini, kocak banget. Bahkan di gue kan ada garis-garis juga kan di jidat gue. Itu selalu creasing. Gue udah pakai apapun, udah pakai metode kayak gimana pun, udah coba berbagai macam produk yang dibilang terbaik untuk kulit oily yang bisa bikin tahan lama gitu, nggak works.
sama sekali. Pada akhirnya apa, lo harus pakai complexion yang sangat-sangat tipis, jangan tebel-tebel. Kalau tebel-tebel udahlah dia cakey, terus pas udah mulai berminyak itu langsung creasing dan lain-lain. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk pakai concealer doang. Cuman karena gue punya under eye itu agak gelap, gue pakai color corrector dulu. Sebelah sini juga gue gelap, gue pakai color corrector, baru pakai concealer. Udah, baru pakein bedak untuk ngeratain warna kulitnya. Bedaknya bedak padat, bedak tabur sama bedak padat. That's it gitu. Itu aja masih kelihatan kayak agak nge-creasing ya, cuman paling enggak itu aman gitu, nggak yang hancur banget hasilnya. Ini saran aja sih buat gue, buat kalau kalian punya kondisi yang kurang lebih mirip sama gue. Tutorialnya gue udah pernah bikin di video sebelumnya, ada bridesmaid makeup untuk kulit berminyak. Itu kalian tonton aja. Semoga bermanfaat, karena itu yang literally yang gue pakai pas hari wedding gitu. Cuman emang karena kondisi cuacanya waktu itu lembabnya lagi tinggi banget, jadi gue baru keluar rumah ya, baru keluar tempat makeup, muka gue langsung terasa banget minyak di muka gue tuh langsung keluar, saking lembab ya. Jadi kayak ya udah, tergantung cuaca sih pada akhirnya gitu. Jadi setelah beberapa hari kemudian kan ada foto weddingnya kan, dan gue kayak kena body dysmorphia, kalau kalian tahu. Jadi gue kayak tidak mengenal tubuh gue, paham nggak? Gue ngerasa tubuh gue tuh nggak kayak gitu. Jadi kayak, emang gue segede itu ya? Emang gue sebesar itu? Kayak gue tahu gue gede, tapi kayak gue nggak segede itu gitu. Dan gue langsung insecure parah, kayak ngerasa, oh my god, parah, jelek banget. Ditambah ya, dress gue itu cantik. Oke, dress gue tuh cantik dan gue ngerasa cantik. Tapi itu tuh kurang bahan, tau gak? Jadi bagian depannya ada rempelnya, bagian belakangnya gak ada. Karena ini kan model roknya kan clock gitu kan, harusnya bagian belakangnya juga rempel. Tapi karena kekurangan bahan, bagian belakangnya jadi kayak A-line biasa, rok A-line biasa. Dan itu ngebentuk bokong gue, dan itu gue insecure banget parah, kayak oh my god, it looks so bad. Gue nggak suka banget ngelihat diri gue di situ. Akhirnya kayak gue ngerasa kayak gue harus berubah gitu. Gue harus start olahraga sekarang juga, nggak boleh ditunda-tunda. Ini sudah mempengaruhi mental gue juga, nggak hanya fisik ya, juga mental. Dan ditambah juga kesehatan gue kan, kemarin gue sakit mulu. Akhirnya ya gue start olahraga, dan itu benar-benar setiap hari gue olahraganya. Istirahatnya itu cuma hari Minggu, bahkan gue hari Jumat itu berenang sama nyokap gue. Bener-bener gue sih olahraga banget. Dan lo tau efeknya apa? Mungkin badan gue gak langsung menyusut singset paling langsing gitu, enggak. Tapi itu di pikiran gue, kayak mood gue tuh jadi jauh lebih happy, lebih positif, lebih optimis, lebih bahagia aja gitu. Dan gue melihat diri gue pun juga jadi beda gitu. Gue melihat diri gue kayak, gila lo keren banget gitu. Kemarin-kemarin kayak, anjir lo gendut banget, jelek. Sekarang pikirannya itu udah hilang, bener-bener gone. Padahal gue masih gendut, gue masih overweight, tapi gue kayak, enggak men, lo keren banget, lo bisa olahraga, lo bisa gini. Kayak gak tau kenapa gue merasa happy banget. Ya gue tahu sih kenapa, pasti karena hormon gue juga yang sudah hormon bahagia gue sudah mulai dominan gitu ya. Body image gue lah, oh ya itu maksudnya, body image gue sudah kembali normal. Maksudnya gue melihat diri gue tidak seburuk itu lagi. Dan reaksi gue terhadap seseorang juga udah lebih santai, karena biasanya gue sensitif banget. Gue belakangan tuh gue ngerasa gue sangat-sangat sensitif. Maksudnya kayak reaktif banget, gampang kesel, gampang gundah, gampang terganggu gitu sama berbagai hal. Dan itu memang sudah tidak sehat menurut gue. Dan ketika gue olahraga, gue kayak ya udah, kayak nggak peduli aja gitu orang mau ngapain. Gue tidak terganggu sama apapun kecuali kondisi negara saat ini. Lo tau kan kayak konten-konten sampah
di TikTok yang bagaimana laki-laki menilai perempuan. Gue suka kayak, apaan sih lo, bego lo, apa sih, kayak gue kesel aja gitu sama orang-orang yang punya pemikiran blow on kayak gitu, terutama penilaian laki-laki terhadap perempuan yang nggak jelas itu, lo tau lah ya. Sekarang gue udah kayak nggak peduli, kayak ya udah, lo mau ngomong apa juga terserah, lo mau pada bikin konten kayak gimana juga, orang konten-konten kayak gitu sebaiknya tidak usah dikasih panggung gitu kan. Udah gitu aja gue sekarang, kayak lebih slow, lebih nggak kalem tapi kayak lebih tenang aja gitu, kayak nggak terlalu terusik sama hal-hal yang nggak penting, dan jadi lebih fokus ke diri sendiri. Itu yang lebih terasanya gitu. Jadi parah sih, lu pada kalau lagi sedih mending start olahraga sih kalau kata gue. Yang sedih, yang mungkin ngerasa moodnya jelek, ngerasa kayak bad mood mulu, start olahraga sih menurut gue, karena itu sangat berpengaruh di hormon lu, berpengaruh di kesehatan lu juga, dan lu pasti jadi jauh lebih glowing. I mean, look at me now, kayak mata gue jauh lebih cerah dari yang sebelumnya. Gue ngerasa sih gitu, nggak tahu kalian ngerasa atau nggak, tapi gue ngerasanya kayak gitu. Gue seperti menemukan diri gue di tahun 2019 yang super happy, yang sudah berdamai dengan masa lalunya, sudah bisa memaafkan atas apapun yang terjadi di diri gue, terus memaafkan diri gue juga, memaafkan orang-orang yang udah nyakitin gue. Maafin orang yang nyakitin gue sih belum ya, tapi gue kayak lebih santai aja gitu, kayak oh ya udah, dia pernah nyakitin gue, ya udah gitu. Gue nggak terlalu mengusik orang-orang itu lagi, maksudnya sudah tidak terusik sama orang-orang itu lagi. Yang jelas tuh lebih tenang aja gitu, lebih tenang, lebih relax gitu sih untuk a little life update yang gue nggak tahu orang-orang pengen tahu atau enggak, cuman gue pengen cerita aja. Oke, terserah kalian mau denger atau enggak, tapi gue harap kalau kalian dengar sampai terakhir, gue makasih banget, dan gue harap kalian mungkin bisa mendapatkan insight dari omongan gue ini, dari ocehan-ocehan gue ini. So ya udah segitu dulu kali, karena nextnya gue pengen cerita soal event yang udah basi banget sebenarnya, yang bulan lalu itu gue hadiri, yaitu Creativepreneur Summit 2024 di JCC. Gue mau cerita banyak soal itu karena gue banyak banget tertampar dengan ocehan-ocehan para narasumber di sana, dan mungkin bisa jadi manfaat juga buat kalian yang mungkin sedang berada di situasi yang kurang lebih mirip sama gue gitu. Intinya Agustus sangat-sangat menyenangkan, gue sangat happy, gue banyak senyum. Agustus gue banyak senyum. Semoga September senyumnya makin lebar dan terusnya, dan juga semoga kalian juga bisa merasakan kebahagiaan itu. So ya udah, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sekali lagi makasih udah nonton sampai terakhir nih, kayaknya durasinya panjang banget. Semoga bermanfaat, lagi-lagi semoga bermanfaat omongan-omongan gue, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.